Welcome to my channel. Ya, salam sehat teman-teman semua. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik. Ya, dan seperti janji gua di edisi kali ini, gua akan bikin video ataupun preview perkiraan formasi, taktik dan strategi yang akan ditampilkan oleh Sintayong dalam partai kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat menghadapi Irak, tentunya di Gelora Bung Karno, di mana nanti gue juga akan hadir di situ tentunya sebagai penonton sama seperti kalian. Nah, tapi sebelum kita berbicara ke formasi, line up, kemudian juga komposisi pemain, ada satu informasi terbaru yang ya cukup menarik. Ternyata dikabarkan Bang Jai itu sudah mendarat kemarin hari Rabu waktu Indonesia Barat tentunya ya. Jadi ini waktu yang sangat sempit jaraknya antara kedatangan dia di tanah air dan juga main melawan Irak. Ada kecil kemungkinan dia ditampilkan melawan Irak, tapi memang kelihatannya agak sulit ya karena keadaannya tidak atau belum bugar, baru saja selesai membela Venezia satu musim, kemudian playoff, final, belum lagi terbang dari Italia ke Indonesia itu membutuhkan waktu yang sampai mungkin 20 jam total dengan transit, sehingga memang kelihatannya kalau melihat kemungkinannya sangat kecil ya. Jadi dia lebih pas rasanya kalau diproyeksikan untuk tampil menghadapi Filipina nanti tanggal 11 atau hari Selasa depan. Tapi kita kembali ke formasi yang akan kita tampilkan ya, atau perkiraan lebih tepatnya. Kita mulai mungkin dari bawah Mister Gawang, dimana mungkin gua nggak usah terlalu berlama-lama karena Martin Paes tidak atau belum berhasil untuk kali federasi, maka yang mengawal penjaga gawang Indonesia adalah Hernando Ari. Nah, kemudian formasi yang ditampilkan kalau menurut gue ini sudah tidak banyak lagi berubah ya. Kelihatannya formasi 3-4-3 ini menjadi andalan dari Sintayong sejak mulai Piala Asia Senior, bahkan juga di Piala Asia U23 itu Sintayong selalu mengandalkan formasi 3-4-3. Nah, 3 back yang di belakang ini juga relatif mudah. Mungkin kalian bisa mengira-ngira siapa. Yang pertama CB kiri. CB kiri ini yang seperti gua katakan tadi selalu dimenangkan oleh pemain yang punya kaki kiri tentunya. Ini penting. Beda dengan pemain depan. Kadang-kadang bisa dia di flank kanan tapi kaki kiri seperti Sadil, atau di flank kiri pakai kaki kanan seperti Rafael Strike. CB kiri adalah Justin Hapner, itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Nah, kemudian di CB tentunya Jordi Amat, pemain yang mendampingi Sintayong pada waktu konferensi pers di GBK. Kemudian di CB kanan kalau menurut gua adalah Sandy Walsh ya, pemain yang boleh dikatakan paket lengkap ya, bisa bermain sebagai bek kanan, bisa bermain sebagai CB tengah, bisa bermain sebagai CB kanan, dan juga tentunya punya kemampuan public speaking yang wow ya. Jadi itu jelas Hapner, Jordi Amat, dan Sandy Walsh. Nah, kita bicara di sayap kanan dan sayap kiri. Kalau di sayap kanan rasa-rasanya Asnawi Mangkualam yang akan menghandle daerah tersebut, karena kita lihat di Piala Asia U23 kemarin ketika Rio Fahmi, ketiga Fajar Fatur Rahman yang ditampilkan, kita lihat memang belum terlalu maksimal, dan gua rasa ini kembali ke selera asal ya Asnawi, dan juga tentunya ban kapten yang akan dipegang yang bersangkutan. Apalagi di Port FC, ya ini agak debatable ya. Ada teman-teman, beberapa teman yang mengatakan dia tidak terlalu mendapatkan tempat utama. Memang mungkin tidak 100% ya, karena dia di sana dia bersaing dengan bek kanan utama senior di Port FC. Tapi kalau dibandingkan sebelumnya saat dia merumput di Korea, itu sekarang jauh lebih banyak mendapatkan minute play. Bahkan dia juga sempat memberikan assist ya, satu atau lebih dari satu, gue lupa, yang pasti pernah. Jadi tidak ada lain pilihannya selain Asnawi di kanan. Nah, yang kiri, nah di kiri ini sebenarnya agak 50-50. Ternyata kita semua tahu di sana pilihannya sebenarnya ada dua lebih ya sebenarnya. Ada Pratama Arhan, ada San Patinama. Seandainya Calvin Verdong sudah bisa, sebenarnya ada Calvin Verdong juga. Tapi kita tahu Calvin Verdong itu baru available nanti ngelawan Filipina. Jadi pilihannya antara Pratama Arhan dan San Patinama. Kalau dilihat dari bukan sekedar kemampuan individu ya, tapi juga dilihat bagaimana track recordnya ketika menghadapi Irak di pertemuan pertama, di mana saat itu San Patinama mencetak gol, dan juga kemungkinan Sintayong ini memberikan sentuhan yang berbeda. Apalagi kita tahu dia orangnya selalu overthinking ya. Kemungkinan besar menurut prediksi gua, menurut prediksi Bung Harpa, itu akan diisi oleh San Patinama. Dan ini juga kesempatan buat dia untuk membuktikan bahwa dia juga masih pantas untuk mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia, dan tentunya ini bagus ya. Jadi ada persaingan di situ. Pertamahan juga tidak berada di zona nyaman, walaupun memang dia punya senjata andalan yang tidak dimiliki oleh pemain manapun, yaitu lemparan jauh atau long throw in ya. Oke.
Di tengah, kalau menurut versi gua, duetnya itu diisi oleh Ivar Jenner dan juga Nathan Chow Aun. Gua adalah orang yang sangat senang atau sangat apa ya? Ya senang lah, enak gitu ya ngeliat kalau Nathan main di tengah karena kemampuan dia dalam menjelajah itu sangat luar biasa. Umpan-umpan ke depannya juga oke, bertahan juga oke. Jadi keseimbangan ini diperlukan di tengah untuk mendampingi juga Ivar Jenner yang kita tahu memang sudah menjadi wilayah dia begitu ya. Nah di depan tiga ini menarik. Gua rasa Yakob Sayuri akan kembali mendapatkan tempat di sisi kanan. Ya kita bisa lihat bagaimana asisnya ketika menghadapi Irak ke Marcelino Ferdinand ini gua rasa juga menjadi salah satu clue dan memang kita menurut gue ya dengan Witan yang tidak bisa tampil naik haji ya Yakob memang tidak tergantikan di posisi kanan. Kemudian di kiri itu ada Rafael Strike yang kita berharap kembali bisa mencetak gol sejak terakhir dia mencetak atau mengukir brace menghadapi Korea Selatan di semifinal ya Piala Asia U23. Dan satu lagi tentunya the one and only Marcelino Ferdinand yang akan berperan sebagai free roll. Ya ini kita tidak bisa mengatakan peran dia sebagai striker murni karena memang kalau kita lihat dari line up ya di 23 pemain yang dipanggil oleh Sintayong itu dia tidak memanggil striker murni kecuali Dimas Derajat. Tapi kita tahu Dimas Derajat kemampuannya belum teruji kembali begitu ya. Karena kemarin kan yang dicoba Dimas Derajat di U23 di Piala Asia Senior hampir gak ada striker yang dipercaya oleh Sintayong. Nah untuk Ramadan Sananta tadi yang di Piala Asia U23 maksud gue ya. Nah, Piala Asia Senior Ramadan Sananta juga ada tapi tidak terlalu diberikan kepercayaan. Jadi dua kali kompetisi Ramadan Sananta dipanggil oleh Sintayong itu dua panggung yang sangat penting ya, yang sangat prestisius. Tapi menurut gua belum sesuai dengan keinginan dari STY. Begitu juga dengan Hoki Caraka, artinya sudah dua striker murni, katakanlah murni ya, yang dipanggil oleh Sintayong, tapi dua-duanya dalam terutama Ramadan Sananta ya dalam dua kesempatan itu tidak banyak memberikan kontribusi. Artinya kalau kita lihat kemampuannya saat ini sudah mentok. Ya kita tidak tahu nanti kalau liga sudah mulai Agustus nanti kemudian mereka atau dia berkembang misalnya mulai mencetak gol lagi, kemudian juga bisa tampil lebih perform, bukan tidak mungkin pintu timnas akan kembali dibuka untuk mereka. Tapi yang pasti kelihatannya formasi dan juga komposisi pemain yang gue tampilkan tadi tidak akan berbeda jauh. Walaupun selalu gue disclaimer, Sintayong ini adalah orang yang selalu punya inovasi, selalu punya gerakan-gerakan yang tidak terduga ya. Bukan tidak mungkin tiba-tiba dia ya mungkin memainkan Egy ya bisa aja ya untuk menggantikan Yakob atau mungkin juga Rafael, kita nggak tahu. Tapi gua rasa sih nggak akan berbeda jauh. Mungkin hanya ada perbedaan 1-2 pemain. Yang pasti menghadapi Irak ini adalah pertandingan yang sangat krusial. Kalau kita menang otomatis kita akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa harus menunggu hasil Vietnam dan Filipina dan juga tanpa hasil menunggu tanggal 11 nanti menghadapi Filipina. Dan kalau ini yang terjadi maka nanti undiannya akan dilakukan di kantor AFC di Kuala Lumpur di Kuala Lumpur bulan Juli nanti, dan channel Bung Harpa akan hadir di sana. Tapi mudah-mudahan kalau kita lolos ya. Kalaupun kita lawan Irak yang menurut prediksi Bung Harpa itu seri ya, bagaimana dengan prediksi kalian ya, tapi mudah-mudahan menang ya, kita semua berharap menang. Tapi kalau gue realistis sih seri dan nanti menghadapi Filipina kita selesaikan. Apapun itu yang penting kita lolos, dan harus hati-hati karena Irak juga tidak tinggal diam. Kalau kita berpikir bahwa Irak akan menurunkan pemain lapis 2 kemudian akan tidak terlalu ngotot, itu salah besar ya. Setiap pemain itu punya motivasi, setiap tim itu punya motivasi. Jesus Casa juga ingin memastikan mereka bisa finish di urutan puncak klasemen grup F untuk memastikan nanti saat melaju ke grup keputaran ketiga mereka tidak menghadapi lawan yang berat ya. Dan juga tentunya ada motivasi personal dari para penggawa Irak untuk bisa katakanlah namanya dijual untuk di klub besar. Terutama Ali Jassim, kita tahu dia mengubur mimpi kita ke Paris saat di Piala Asia U23 kemarin dengan golnya first time ya waktu melewati Justin Hubner. Jadi Justin Hubner kalau memang nanti akan berhadapan dengan Ali Jassim harus hati-hati, harus lebih fokus. Kita dukung terus para pemain kita tanpa membeda-bedakan 60%, 40% naturalisasi atau bukan. Pokoknya selama dia WNI, selama dia mengenakan timnas, kita harus dukung habis-habisan.
Oke, itu kira-kira pemaparan gue terkait komposisi tim, kemudian juga formasi dan juga prediksi. Nah, mungkin kalian punya prediksi sendiri, punya perkiraan sendiri. Nah, gue pengen tahu, tinggalkan komen kalian di bawah. Mungkin gue akan membalas atau berdiskusi. Yang pasti terima kasih sudah mantengin channel ini. Keep healthy and stay happy. Salam sehat.